Apa sih menurutmu sosok teman itu? Apa ya teman? Bullshit man. Kenapa bullshit? Ya makanya kayak jujur kalau perempuan itu kebutuhan gue banget. Dulu berdua tuh kayak apa kita selalu dijauhin orang, pokoknya dijatuhin lah. Dia selalu kayak motivasi gue gitu. Di kita tuh orang gak punya gitu. Aldo Kembar. Siapa itu Aldo Kembar? Orang yang pernah disakiti tapi berusaha untuk tegar. Disakitin dalam bidang apa itu? Ya bercintaan. Pernah bercinta kamu? Bercinta sih skip lah. Menurut kamu cinta itu apa sih, Dok? Cinta itu ya pembodohan. Kenapa harus membodoh? Ya karena bikin otak blank. Menurutmu cinta itu bikin kamu blank? Yes. Salah konsep kamu. Gak tau kalau menurut gue ya begitu. Oke, kamu asli kelahiran mana sih? Aku tuh asli kelahirannya Tangerang. Iya. Cuman orang tua turunannya Jawa. Dibesarkan di? Ya di Jakarta, Tangerang ya, di Jawa juga. Singgah-singgah mas udah. Kayak kucing ya. Kucing gak tuh? Kalau kucing kan sering pindah-pindah tuh kan. Sehari di lubang sini, sehari di lubang sini gitu kan. Bahasanya jangan lubang mas. Tapi apa sarang gitu ya, sarang. Oke, Dok. Dulu cita-citamu apa sih sebelum kamu jadi selebgram atau YouTuber? Cita-cita dulu nih ya. Gue tuh apa sih namanya, joki kuda. Asli tuh gue dulu tuh pengen jadi joki kuda banget karena gue suka banget naik kuda. Tapi alhasil sekarang gak kesampean jadi joki kuda. Pindah haluan jadi. Ya, sama jadi manusia. Amin. terus. Ya terus akhirnya pengen jadi pemadam nggak bisa juga, pengen jadi TNI nggak bisa, akhirnya dapat jalur yang kayak gini, udah berjalani. Apa sih motivasimu sebagai seorang joki kuda? Apa yang membuat kamu menarik gitu loh? Juga bingung sih mas, kayak kenapa sih harus joki kuda gitu? Tapi kalau menurutku ya joki kuda itu pemberani, karena dia kenceng tuh. Ya itu tujuannya kenceng itu, gue harus cepet-cepet nih di usia muda dan harus benar-benar mencapai semuanya gitu. Ya kayak gitu sih prinsipnya, ada kayak gitu, pakai kesitulah gitu. Jobnya dari mana joki kuda itu? Apa setiap hari joki kuda harus dibayar gitu? Enggak. Jobnya dari mana tuh kalau boleh tahu? Enggak, pokoknya seneng aja udah. Jadi nggak perlu mendapatkan cuan gitu, hanya seneng aja hobi gitu. Nah iya gitu, makanya juga bingung. Tapi citamu nggak menghasilkan tuh? Ya makanya gue juga bingung, tapi ya itu alhasil udah nggak di cita-cita itu kan. Udah halu. Karena semakin dewasa gue mikir ke pemadam pembakaran. Apa tuh ya motivasi? menolong orang. Terus tadi ke pemadam pembakaran, terus apa lagi? TNI. Kalau TNI apa motivasimu sebagai TNI? Iya, abdi negara. Di negara. Berarti kamu seorang proklamasi itu. Iya kan. Seorang pengen jadi pahlawan yang menggebu-gebu dan akhirnya jadi kayak sekarang. Nggak tahu dah tuh. Sosok Aldo Kembar. Selain YouTuber, apa sih kesibukan? Kesibukan aku tuh dagang kecil-kecilan. Apa itu? Ya, tahu crispy, cimol, kentang. Kamu sendiri yang jadi? Atau ada orang lain? Iya, tadinya sendiri dan ada orang lain sekarang. Tapi orang lain itu udah pada bos dong. Mental, akhirnya Bos berarti kamu. Loh, apapun usahanya, kalau punya sendiri itu bos kamu. Kalau mempekerjakan orang lain. Ya. Tapi sekarang ya udah lagi nyari orang lagi sih. Terus sekarang belum berjalan lagi? Masih berjalan. Kita masih ganti-gantian. Bapak gantiin dulu. Kalau kita lagi free ya kita gantiin. Ganti-gantian gitu. Pokoknya seminggu itu harus ada ganti-gantian. Lebih enak mana? Jadi YouTuber atau pengusaha? YouTuber atau pengusaha? Dua-duanya dong. Kenapa gitu? Ya karena asik aja dong. Usaha sambil nyalurin hobi, sekalian cari cuan. Ya enak dong. Siapa orang yang nggak mau?
Tapi kalau lebih diutamakan, Iya. kamu milih sebagai seorang YouTuber atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha, kenapa gitu pengusaha? Iya. Kan YouTuber kamu udah punya nama aja. Ya walaupun punya nama nih ya, ya kita nggak ada yang tahu. Nggak. Satu platform, itulah satu aplikasi ini Iya. nggak tahu nanti itu bakal bertahan lama ataupun kapan, ya kita kan nggak ada yang tahu. Kalau usaha otomatis kan kita udah berpegang bahwa keyakinan kita, oh gue bisa nih dalam bidang ini gitu. Ya udah, jadi lebih baik usaha. Tapi usaha kan lebih berat risikonya. Mau usaha harus berani rugi. Kalau belum berani rugi, jangan jadi pengusaha. Oh, aja. Tapi kan sekarang kamu masih fokus ke YouTube. Kalau saya lihat konten-kontenmu kan hampir 2 hari sekali upload, ya kan? Iya. Apa sih tujuanmu untuk YouTube? Menghibur orang, menceritakan keluh kesahku yang pernah aku alamin, dan pasti semua orang pernah ada di titik dimana dia sakit hati dan pengen nyindir orang tapi nggak bisa. Ya udah, aku yang bantuin nih, lo nyindir lewat ini aja. Jadi curahan hati kamu itu kamu buat konten gitu. Yes. Berarti semua konten itu dari isi curahan hati kamu berarti. Iya, kalau misalkan gue nih sakit hati, gue langsung di status, orang berpikir aneh dong, ini orang ada masalah apa gitu, dan ini dia apa cuma status biar orang ngechat atau apa. Gue enggak, lebih gue bikin video, kan dia nggak tahu itu tujuannya apa. Kalau dia tonton, oh gue tahu nih yang dia maksud. Nah gitu. Berarti menyindir secara halus gitu. Iya. Itu gue banget. Tapi boleh dong gue diajak bikin project gitu. Ayo boleh. Masukin frame kali-kali ke kontennya Aldo Kembar kan Cuman suatu kebanggaan tersendiri itu. Satu dialog aja. Pemulung. Oke. Pernah nggak sih kamu merasa bosun gitu? Bosen pasti ada. Apa yang membuat kamu bosan? Ya, yang gitu-gitu aja. Apa sih tujuan gue buat kayak gitu? Ya gue bingung arahnya bakal kemana. Ya gue ngejalaninnya gitu-gitu aja sih, kayak pengen ada ledakan apa gitu. Tapi alhasil udah gitu aja. Di titik yang saat ini, kamu kan sekarang udah hampir 1 juta subscriber, Amin. ya kan? Kamu udah merasa diri kamu itu sukses belum? Belum. Di titik yang kamu bilang sukses tuh harus mencapai seberapa? Nggak seberapa-berapanya. Kalau sukses itu gini, seberapa dia bisa ngelewatin rintangan yang dia lalui. Itu yang dikatakan sukses. Gue belum bisa ngelewatin semuanya. Ada yang lebih tinggi. Contoh, tantangan apa? Lingkungan, kekeluargaan, bahkan pertemanan. Itu rintangan gue. Gue jauh dari teman nggak bisa, jauh dari keluarga apalagi. Tapi gue lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan keluarga, karena apa yang bakal nolong pasti keluarga. Oke, setuju. Apa sih menurutmu sosok teman itu? Apa itu bullshit man? Kenapa bullshit? Kenapa bullshit? Iya, gue ada di titik dimana kayak gue berperilaku baik, tapi orang itu kayak seolah-olah mau ngejatuhin gue gitu. Tapi ya udahlah, lu semakin ngejatuhin gue ya semakin lu yang bingung sendiri, dan bakal lu yang ngikutin gue terus ya. Gila, lu ngikut gue, nge-follow gue, ya udah lu bakal tau cerita hidup gue kayak gimana. Dan lu sendiri sampai lupa lu punya karya, lu punya apa, tapi nggak lu jalanin. Lu malah kayak ngeliat gue terus. Oh yaudah, gue seneng. Berarti lu mata gue dong. Memperhatikan dari jauh ya kan. Tapi pernah nggak kamu dulu yang awalnya teman baik sama kamu, tapi akhirnya saat ini menjadi musuh kamu? Ada. Kenapa masalahnya? Masalahnya uang. Uang. Sensitif. Jadi di bidang pertemanan itu yang menurutmu merusak selain uang apa? Perempuan Terus? ya makanya kayak jujur kalau perempuan itu kebutuhan gue banget. Ya. Kenapa kebutuhan? Ya kebutuhan aja gitu. Ya sekarang orang nakal minum, minum, ngerokok, mabuk lah. Gue beda, nakal cewek. Woi. Gentle gue nih. Ya bikin gimana ya?
kadang kalau cewek itu bikin semangat, kadang bikin down juga. Tapi emang yang bikin hancurnya pertemanan ya perempuan juga sih. Nomor 3 ada egois. Egois. Selain uang, selain perempuan, keegoisan. Benar. Oke, sebelum gue lanjut, boleh nggak gue panggil adik? Boleh. Aldi, bisa masuk ke sini? Siap. Permisi. Aduh. Masih kucel ini aku mas. Aldo dan Aldi. Ini dinamakan Aldo kembar. Oke, sebelum gue lanjut ke pertanyaan si Aldo, gue mau tanya ke Aldi dulu. Aldi. Aku jadi takut ini. Enggak dimakan. Santuy, di sini relax ya kan. Bentar mas, tarik nafas dulu. Santuy. Oke. Gue mau tanya pada lo. Si Aldi adalah seorang adik dia dari kedua orang kembar. Menurut kamu, Aldo itu seorang sosok kakak yang seperti apa sih? Dalam. Nih, jujur aja lo, jujur aja. Real. Dalam ya. Ya. Aldo itu sosoknya baik, ramah, rendah hati, sayang orang tua. Yang gue bikin salut, dia itu apa ya? Dia itu orangnya kuat lah. Kuat dalam hal? Kayak di keluarga gitu, dia dijauhin anak-anak, dijauhin keluarga, tetap kuat sih. Gue sebenarnya ceritain itu kayak sedih banget. Ini enggak ada di channel ini enggak boleh sedih enggak boleh. Happy aja, happy. Iya, ini kan yang dari hati yang dalam. Oh iya, oke. Salut aja gitu. Dulu berdua tuh kayak apa, kita selalu dijauhin orang, pokoknya dijatuhin lah. Dia selalu kayak motivasi gue gitu. Kita tuh orang gak punya gitu. Keluarga kita tuh apa ya? Udah direndahin banget gitu. Ayolah bangkit gitu. Kasihan mama gitu. Mama tuh udah bela-belain kayak ngelahirin kita gitu. Ayo dong lu bangun gitu. Terus kita jujur 6 tahun kayak di pesantren gitu kan. Ya kita mikir dia ini kita harus buat gebrakan gitu. Alhamdulillah dia motivasi gue mas. Iya. Sampai dia beli apa yang dia bisa gitu. Dia ngasih apa yang dia bisa ngasih ke orang tua gitu. Pokoknya motivasi banget.